Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa ba'd. Ikhwanu fillah sadakumullah. Pada pembahasan kali ini ya kita akan membahas tentang permasalahan yang cukup berat ya. Permasalahan yang cukup pelik ya, menjadi bahan diskusi dan perdebatan dari sejak zaman dulu ya. Tapi ini adalah ilmu yang paling mulia, Pak. Seperti yang saya kutip terdahulu perkataan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, yang beliau katakan, ilmu yang paling mulia adalah ilmu agama. Ilmu agama yang paling mulia adalah ilmu tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini ilmu yang paling mulia. Kita harus paham nih. Jangan sampai kita salah dalam memahami Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena permasalahan memang berat, ya saya tidak memulai langsung membahas masalah ini ya. Saya sebelumnya kan sudah memulai dengan pembahasan-pembahasan ringan ya, tentang masalah akal ya, IQ ya, tentang masalah membangun kebiasaan membaca, tentang masalah filsafat, tentang masalah jangan ghulu ya dalam mencari ilmu, dalam berguru ya. Saya membahas Imam Abu Hasan Asy'ari, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ya. Saya juga membahas tentang nama-nama Allah ya. Jadi saya menyarankan ya kepada bapak-bapak, alangkah baiknya merujuk dulu kepada pembahasan saya terdahulu. Tapi kalau yang sudah biasa ya mendengarkan kajian ini ya, atau kajian dari saya ya, sebenarnya biasa saja gitu loh ya. Jadi kita akan membahas tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Syekh Shalih Fauzan rahimahullah ya, dalam kitab Tauhid beliau juz yang pertama ya, beliau itu kan mengatakan bahwa dulu Nabi dan para sahabat itu aslinya itu mereka berada di dalam satu masyarakat yang sama, ala mujtama'in wahidin, ala aqidatin wahidatin, di atas akidah yang sama juga. Tidak pernah mereka berselisih dalam masalah akidah. Misalnya tentang Allah. Allah itu di langit itu, gak ada yang memperselisihkan. Ya. Walaupun mereka mungkin berselisih para sahabat itu tentang masalah furu'iyah, masalah fikih ya. Tapi kalau akidah semuanya sama. Nah, sejak masuknya filsafat inilah ke dalam dunia Islam, ya, masalah akidah ini ya, khususnya tentang Allah, mulai jadi pertentangan, di otak-atik, disebabkan karena banyak orang yang lebih mengedepankan akal daripada wahyu. Nah, Syekh Shalih Fauzan rahimahullah di kitab Tauhid itu mengatakan bahwa Nabi dan para sahabat itu memahami nama dan sifat Allah itu adalah ya, mereka itu ya ifbatu ma asbatallahu ta'ala ala nafsihi. Mereka itu hanya menetapkan apa yang Allah tetapkan pada dirinya. Au asbata anhu Rasulullah SAW, atau menetapkan yang sudah ditetapkan oleh Rasulnya Muhammad SAW. Ya. Jadi Nabi dan para sahabat itu menetapkan Allah itu ya seperti yang Allah katakan. Misalnya Allah di surah Al-Fatah ayat 10 mengatakan, Yadullah fawqa aydihim. Tangan Allah berada di atas tangan-tangan mereka, para sahabat yang lebih baik sama Nabi. Yadun artinya tangan. Ya sudah. Kita hanya sami'na wa ta'na, kita dengar, kita taat apa yang Allah katakan bahwa dia memiliki tangan. Atau yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya kan? Nah, Nabi mengatakan tentang sifat-sifat Allah, ya sudah. Kita dengar saja kan. Kewajiban kita sebagai umatnya kan hanya mempercayai apa yang beliau katakan gitu loh. Ya, duna ta'wilin, tanpa mencari makna lain. Ya, kalau yadun yang harusnya diartikan tangan, tapi diartikan dengan kudratun biasanya kekuasaan, itu berarti dia telah melakukan ta'wil, ya, mencari makna lain, tidak mau menetapkan yang Allah tetapkan pada dirinya. Wala ta'tilin, dan kita tidak menghilangkan maknanya. Ya. Kalau kita mengartikan yadun dengan kudratun kekuasaan, berarti kita telah melakukan ta'til, meniadakan sifat Allah ya, yang Allah tetapkan pada dirinya. Wala tamtsilin, dan tidak kita serupakan dengan makhluknya. Ya, gara-gara kita mengatakan Allah punya tangan, punya wajah, terus kita dituduh
mujassimah atau mumatsilah. Waliyadzubillah, kita nggak pernah menyamakan Allah dengan makhluknya. Nauzubillah min dzalik ya Allah ya. Nggak pernah Pak kita mengatakan Allah sama dengan makhluknya, ya kan? Wala tahrifin, tidak kita simpangkan maknanya. Ya tadi, kalau yadun tangan disimpangkan menjadi kekuasaan, itu namanya tahrif. Atau contoh lain misalnya Allah Subhanahu wa taala kan, ya kata Nabi SAW turun ke dunia setiap sepertiga malam. Kita singgung Pak ya di beberapa video juga kan. Itu kan ya yang turun siapa sih sebenarnya? Ya Allah lah, ya kan? Bukan siapa-siapa gitu. Lucunya ada ustadz terkenal ya, saya sebut namanya aja Pak ya biar nggak menebak-nebak ya. Ustadz Adi Hidayat ya, hafizahullah, semoga Allah menjaga beliau. Wara'ahu, memeliharanya, membuat beliau sehat. Beliau orang alim, saya tahu. Hafalannya banyak. Tapi kan beliau tetap bukan nabi Pak. Beliau manusia biasa, bisa salah, bisa benar. Banyak ceramah Ustadz Adi Hidayat itu mengatakan, apa antum kira turun ke dunia itu seperti malam adalah Allahnya? Ya, bukan, salah semua itu. Yang turun itu bukan Allah. Yang turun itulah rahmatnya, kata beliau. Nah, yang turun adalah rahmatnya. Ini namanya takwil, beliau mencari makna lain. Ta'til, beliau menghilangkan makna nuzul bagi Allah. Tahrif, beliau menyimpangkan maknanya ini. Ya, nanti insya Allah kita buat jawaban khusus terhadap subhat yang beliau berikan ini ya. Wala takyifin, dan kita tidak bertanya bagaimana bentuknya, ya kan? Karena apa? Karena ya memang tidak ada yang tahu, gitu loh. Makanya ketika Imam Malik rahimahullah di majelisnya menjelaskan sifat-sifat Allah, ya, termasuk tangan tadi, beliau ditanya, wahai Imam, kaifa yadullah? Bagaimana tangan Allah kalau begitu? Imam Malik rahimahullah, ya, gurunya Imam Syafi'i ini mengatakan apa? Al-yadu maklum. Tangan itu kita sudah maklum. Tahu semuanya tangan itu ya tangan, gitu kan? Wa kaifiyatuhu majhul. Tapi bagaimana tangan Allah itu majhul, tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Hatta Nabi kita Muhammad SAW yang sudah mi'raj ke langit berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Nanti kan di masa yang datang ditanya oleh istrinya Bunda Aisyah binha, hal tara rabbaka? Apakah engkau melihat Tuhanmu? Apa jawaban Nabi SAW? Nurun, kata beliau, cahaya. Allah itu cahaya. Anni arahu, bagaimana saya melihat dia gitu. Ya, belum bisa Nabi melihat Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau sudah hancur semua, sudah kiamat, baru ya Allah menampakkan wajahnya yang mulia itu. Jadi tidak kita tanya bagaimana. Ya, kata Imam Malik, al-yadu maklum. Ya, tangan itu kita sudah maklum, ya kan? Wa kaifiyatu majhul, bagaimana tangan Allah kita enggak tahu, ya. Kalau kita ganti kepada makna lain, misalnya bagaimana wajah Allah? Ya, wajah Allah, wajah itu kita maklum. Ya. Wa kaifiyatu majhul, bagaimana kita enggak tahu. Wal imanu bihi wajibun, mengimaninya itu wajib hukumnya. Mengimani sifat Allah bahwa Allah punya tangan, punya wajah itu wajib. Karena yang mengatakan itu adalah Allah. Bukan saya, bukan orang lain yang mengatakan Allah. Ya. Was-su'alu anhu bid'atun, dan menanyakan tentang itu, tangan Allah itu bagaimana, itu adalah bid'ah. Kenapa? Karena nggak pernah ditanyakan orang-orang terdahulu. Hatta orang-orang munafik yang paling lemah imannya itu juga nggak pernah nanya. Kenapa? Ini pertanyaan paling bodoh yang pernah ada. Ya. Kalau saya Shalih Fauzan mengatakan dengan kalimat yang lebih sederhana lagi tentang sifat Allah ini, beliau katakan isbatun bila tamtsil. Kita ini Ahlussunnah wal Jamaah ini hanya menetapkan tentang Allah bila tamtsil, dan tidak menyerupakan dengan makhluknya. Tanzihan bila ta'til, kita sucikan Allah, tapi kita tidak meniadakan sifat-sifatnya. Saya husnuzon kaum Asy'ariyah ini, ya, itu menolak sifat tangan, sifat wajah bagi Allah, itu ingin mensucikan Allah, ya, tidak menyamakan dengan makhluknya, tapi akhirnya jatuh kepada ta'til, kepada takwil. Ada lagi pemahaman lain, ya, yang suka mereka katakan tafwid, menyerahkan maknanya kepada Allah, hanya Allah yang tahu. Jadi nggak boleh mengartikan yadun dengan tangan, pokoknya hanya Allah yang tahu. Nah, itu juga bukan manhaj salaf, bukan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah al-athariyah, ya, yang diakui Imam Ahmad bin Hanbal dari Nabi dan para sahabatnya, ya kan? Nah, bagaimana ulama-ulama salaf terdahulu ya memahami ini juga, ya.
Ini kita mengambil ulama-ulama yang sebelum datangnya ilmu filsafat, Pak, ya. Misalnya dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullah, ya. Beliau dulu mengatakan, "Wala yusafullah bisyai'in aktsaru mimma wasafa bi nafsah." Allah tuh tidak disifati pada dirinya lebih banyak selain yang Allah sifati pada dirinya sendiri dalam Al-Qur'an. Allah tuh nggak pernah mensifati sesuatu yang lebih banyak selain dirinya. Imam Ahmad juga mengatakan, wa hadhihi sifatillah wasafa biha nafsahu." Inilah sifat-sifat Allah yang Allah sifatkan pada dirinya, wala nadfa'u wala naruddu. Kita nggak boleh menolaknya, kita nggak boleh membantahnya. Kita hanya pasrah apa adanya. Imam Makhul, Imam Az-Zuhri, ya rahimahumullah, ketika ditanya tentang sifat juga mereka mengatakan amaruha ala ma ja'at. Ya sudah, ya imani saja tuh. Apa yang sudah ada khabarnya itu. Imam As-Sawri juga mengatakan ya kama ja'at nuqirru biha. Kita mengimani seperti yang sudah ada keterangannya. Ya, wa nuhadditsu bila kaifin, dan kita nggak pernah menanyakan bagaimana bentuknya. Imam Auza'i, Imam Malik ya juga mengatakan amaruha bila kaifin. Ya. Udah kalian diperintahkan untuk mengimaninya saja sudah. Bila kaifin, ya, nggak perlu nanya bagaimana bentuknya. Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam ya rahimahullah juga mengatakan hadhil ahaditsus sahah. Hadis-hadis sahih yang sahih ini ya, yaksudu hadis ru'ya waddahak, maksudnya adalah hadis tentang sifat Allah, kayak melihat Allah di akhirat, kayak sifat tertawa bagi Allah, kayak tangan tadi Pak ya. Min ahadisi sifat, ada termasuk hadis-hadis sifat Allah. Hiya indana haqqun, menurut kami itu adalah hadis-hadis yang benar. La syakka fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Walakin idza qila kaifa wada'a qadamahu, akan tetapi kalau ada yang menanya bagaimana Allah meletakkan telapak kakinya, ya seperti dalam hadis yang Nabi jelaskan ketika Allah menciptakan neraka itu kan ya, neraka itu kan Pak, lembah yang sangat dalam. Allah tanya dari atas itu, sudah panas belum? Belum ya Allah. Ditambah panasnya sama Allah. Sudah panas belum? Belum ya Allah. Sampai berkali-kali akhirnya Allah meletakkan telapak kaki yang mulia ke dasar neraka jahanam. Ya, bagaimana? Ya, bentuk kaki Allah meletakkannya bagaimana? Ya, nggak tahu kita. Ya, kata Imam Abu Ubaid As-Salam ini. Ya, kita nggak tahu. Kita hanya meyakini saja gitu. Kaifa dhahika, bagaimana Allah tertawa? Ya kan? Hadis kata Nabi SAW, kalau ada suami mempercikan air kepada istrinya tengah malam, ngajak tahajud, itu Allah tertawa. Ya, bagaimana tertawa? Ya nggak tahu kita. Kita hanya mengimani kok. Ya, karena itu masalah gaib Pak. Nggak sampai akal kita. Ya, kulna, kami katakan la nufassiru hadza. Kita nggak boleh menafsirkan ini dengan macam-macam. Ya, wala sami'na ahadan, dan kami nggak pernah mendengar seorang pun yang ngotak-ngatik masalah ini. Ya, ini kan ulama-ulama terdahulu. Ya, yang ngotak-ngatik kan itu ulama-ulama setelah ribut-ribut masalah filsafat itu, ya kan? Kaum-kaum Asy'ariyah, ya. Yang sekarang semakin lama semakin banyak, semakin berkembang. Nah, mudah-mudahan ini bermanfaat. Insyaallah nanti kita perdalam lagi ya, pelan-pelan ya. Simak video ini Pak dengan kepala dingin, hati yang tenang, tundukkanlah akal kita kepada wahyunya Allah Subhanahu wa taala. Dan saya tutup pembahasan ini dengan perkataan seorang penyair yang mengatakan wa kullu khairin fit ittiba'i man salaf. Setiap kebaikan itu adalah dalam mengikuti orang-orang terdahulu, Nabi dan para sahabat. Wa kullu syarrin fi ittiba'i man khalaf. Dan setiap keburukan pasti karena mengikuti orang-orang yang datang belakangan ini. Barakallahu fikum. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.